Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Niko Mangarjani, NIM 419330. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang OOP pemrograman Java. Pengertian OOP. OOP atau Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pemrograman berorientasikan objek atau PBO merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasikan objek. Pada OOP, fungsi dan variabel dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Encapsulation, pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek dalam bagian yang terlindungi. Enkapsulisasi dapat diartikan sebagai bungkusan atau wrapper pelindung program dan data yang sedang diolah. Pembungkus ini mendefinisikan perilaku dan melindungi program dan data yang sedang diolah agar tidak diakses sembarangan oleh program lain. Penjelasan dan contoh modifier kelas dan instance. Modifier dibagi menjadi 3, yaitu modifier public. Modifier public berarti bisa diakses oleh semua kelas. Cara mendeklarasikan modifier public adalah dengan menuliskan public. Contoh public class. Contoh artinya kelas contoh adalah modifier public. Public double nilai artinya atribut nilai adalah modifier public. Dan public void set nama buku artinya method set nama buku adalah modifier public. Modifier public, modifier privat akan membuat member hanya bisa diakses oleh dari dalam kelas itu sendiri. Modifier privat tidak bisa diberikan kepada kelas enum dan interface. Modifier privat hanya bisa diberikan kepada member kelas. Pada contoh di atas, kita memberikan modifier privat pada atribut name dan modifier public pada metode set nama buku dan get nama buku. Modifier protect akan membuat member dan kelas hanya bisa diakses dari satu kelas itu sendiri, 2 subkelas atau kelas anak, package atau kelas yang berada dalam satu package dengannya. Modifier protect juga hanya boleh digunakan untuk member saja. Pada contoh di atas, kita memberikan modifier protect pada atribut name. Kelas adalah blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu objek. Kelas biasa dipergunakan untuk membungkus berbagai atribut dan metode yang saling berhubungan menjadi sebuah grup agar lebih terorganisir sebagai satu kesatuan. Contoh kelas buku, di mana kelas buku ini mempunyai atribut yaitu ada ID buku, tipe datanya string, ada nama buku, tipe datanya string, pengarang, tipe datanya string, tahun terbit, tipe datanya int. Penjelasan dan contoh abstraction atau abstrak kelas dan interface. Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak karena bentuknya masih abstrak, dia tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Metode abstrak itu adalah metode yang tidak memiliki isi, yang hanya berisi nama saja. Dari kelas dan kelas yang metode ini secara otomatis akan menjadi kelas abstrak. Interface adalah blueprint dan kelas, isi metodenya kosong dan nanti akan diimplementasikan pada kelas lain. Interface merupakan penghubung antar objek. Interface bersifat abstrak, sehingga objek yang menggunakannya tidak akan peduli bagaimana ia diimplementasikan. Karena bersifat abstrak, interface tidak bisa dibuat objek instance dengan kata kunci new. Interface sebenarnya mengamalkan prinsip abstraksi dan enkapsulasi atau pembungkusan. Contohnya seperti gambar di bawah ini, contoh programnya. Penjelasan interface.
Pewarisan merupakan mekanisme atau cara membuat kelas baru dari kelas yang sudah ada. Kelas yang sudah ada atau superkelas atau parent kelas, kelas turunan atau subkelas, suatu subkelas dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent kelas. Interties atau pewarisan merupakan salah satu dari 3 dasar konsep OOP. Konsep interties ini mengadopsi dunia real, di mana suatu entitas atau objek turunan. Dengan konsep interties, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Deklarasi interties. Public kelas B extends A. Kelas A menjadi parent kelas, kelas B menjadi child kelas B mewarisi semua member kelas yang ada pada kelas A. Dengan menambahkan kata kunci action setelah deklarasi, nama kelas kemudian diikuti dengan nama parent kelas. Kata kunci extension tersebut memberitahu kompiler Java bahwa kita ingin memperluas kelas. Contoh interties. Pengaksesan berikut ini adalah pengaksesan member yang dideklarasikan di parent class dari subkelas. Pengaksesan member yang ada di parent class dari subkelasnya tidak berbeda dengan pengaksesan member subkelas itu sendiri. Misalnya di kelas manager kita ingin mengakses data member nama melalui sebuah function member isi data, sekaligus kita juga ingin mengakses data member department di kelas manager. Penjelasan dan contoh polymorphism atau overdate dan overload. Polimorfisme atau bahasa Inggris, polymorphism adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies dapat memiliki banyak bentuk atau tahapan atau stages. Polimorfisme dalam OOP adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Bentuk di sini dapat diartikan isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya berbeda. Polimorfisme pada Java ada 2 macam. Yang pertama, static polymorphism atau polimorfisme statis. Yang kedua, ada dynamic polymorphism atau polimorfisme dinamis. Beda dari keduanya terletak pada cara membuat polimorfismenya. Polimorfisme statis menggunakan metode overloading, sedangkan polimorfisme dinamis menggunakan metode overriding. Contoh kelasnya seperti gambar ini. Ini merupakan kelas lingkaran, di mana metodenya menghitung luas lingkaran dengan jari-jari. Float luasnya R, return floatnya rumus dari luas lingkaran, dan di sini ada metode menghitung luas dengan diameter, di mana double luasnya D, return double. Metode overloading terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama, tetapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Contoh, dalam satu kelas, nama metodenya sama, tetapi tipe data dan parameternya berbeda. Berikut ini saya akan membuat codingan kelas perpustakaan, di mana atributnya ada